Kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta kembali diberlakukan. Namun hingga hari terakhir sosialisasi ganjil genap masih ada pelanggaran yang dilakukan. Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil genap mulai Senin kemarin pada 25 ruas jalan di ibu kota. Pada hari terakhir sosialisasi ganjil genap, masih terjadi pelanggaran kendaraan pribadi berplat nomor genap yang melintas di tanggal ganjil. Aturan ganjil genap selama perpanjangan PSBB transisi berlaku pada Senin hingga Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Aturan diterapkan pada pukul 6 hingga 10 pagi dan 16 sore hingga 9 malam. Ya, pemberlakuan kembali aturan ganjil genap lalu lintas di Jakarta ini menuai polemik. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan berhasil bila tidak ada jaminan kebersihan pada kendaraan umum. Pemberlakuan kembali pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai pembatasan pergerakan masyarakat saat PSBB transisi tidak akan maksimal selama tidak ada jaminan kebersihan pada transportasi umum. Dalam kondisi pandemi ini tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara, kepercayaan pada transportasi publik memang menurun. Masyarakat khawatir menggunakan angkutan umum, lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh sebab itu, ketika kebijakan ganjil genap ini akan diwujudkan atau diterapkan, pemerintah harus bisa memberikan jaminan ataupun memberikan layanan transportasi umum yang higienis. Kritik juga datang dari wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Penerapan ganjil genap dinilai tidak tepat pada saat pandemi corona. Ya, kita melihat kebijakan ganjil genap saat ini sangat mengganggu ya. Tidak berdampak yang baik kepada masyarakat, malah cenderung menyusahkan karena dalam suasana COVID yang sudah berbulan-bulan ini masyarakat secara ekonomi kan sudah sangat rentan. Mereka butuh hidup, mereka butuh melanjutkan usahanya, dan mereka juga punya karyawan yang banyak. Dan tidak semua mempunyai mobil yang ada ganjil genapnya. Artinya kalau kita membatasi mereka bergerak, mobilitas mereka kita kurangi, ini secara ekonomi sangat-sangat tidak baik dan berdampak buruk. Pemprov DKI menganggap ganjil genap kembali berlaku sebagai emergency brake atau kebijakan rem mendadak demi memerangi penyebaran COVID-19 yang kian mewabah. Dalil bagi Pemprov, kendaraan dikurangi agar perkantoran benar-benar menerapkan hanya 50% karyawan yang masuk dan sisanya kerja dari rumah. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Sementara itu warga ibu kota menanggapi berbeda atas penerapan kembali sistem pembatasan kendaraan ganjil genap. Karena orang antri akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan? Pasti terjadi klaster baru lagi. Bagi kami sih tidak masalah, kondisinya yang penting betul itu untuk masyarakat keseluruhan sih tidak masalah. Ya semua kebijakan pasti ada konsekuensinya sih ya Mbak ya. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Kebijakan ganjil genap kendaraan mulai berlaku sejak Senin lalu. Selama sosialisasi, pelanggar hanya dikenakan teguran. Sanksi denda tilang sebesar maksimal Rp500.000 selanjutnya berlaku mulai Rabu 6 Agustus. Tim Liputan iNews melaporkan.